Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Kuasa Kebangkitan Kristus melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluan, dalam pelajaran minggu ini kita akan mempelajari 1 Korintus pasal 15. Pasal yang secara khusus membahas kebangkitan Kristus dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya. Kita akan melihat mengapa kebangkitan Kristus harus diberitakan dan bagaimana peran kuasa kebangkitan Kristus dapat menjamin kebangkitan umatnya yang telah meninggal dan kemudian memberikan kemenangan sempurna atas kematian. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas adalah hari per hari pelajaran dan kemudian di bagian bawah ini penjelasan pelajarannya. Kita ke pelajaran pertama di hari Minggu. Di hari Minggu, kuasa kebangkitan Kristus itu harus diberitakan. Mengapa? Pertama, karena kebangkitan Kristus atau kebangkitan Yesus adalah inti dari Injil. Berarti memberitakan Injil juga berarti adalah memberitakan kebangkitan Kristus. Kemudian yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus itu sesuai dengan isi Alkitab. Dalam hal ini mungkin menunjuk kepada nubuatan di Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, apa yang diberitakan di Perjanjian Baru adalah nubuat yang sudah disampaikan di Perjanjian Lama. Jadi itu sesuai. Lalu yang ketiga, kebangkitan Kristus itu nyata, disaksikan banyak orang. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus itu bukanlah dongeng atau karangan belaka, akan tetapi peristiwa yang nyata karena disaksikan oleh banyak orang. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah satu-satunya pengharapan. Jika tidak ada kebangkitan, maka yang pertama, Kristus juga berarti belum dibangkitkan. Lalu yang kedua, jika tidak ada kebangkitan, maka apa yang diberitakan oleh para rasul dan oleh para nabi, berarti itu menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada kebangkitan, maka iman yang kita miliki itu juga sia-sia dan tidak berguna. Kemudian yang keempat, jika tidak ada kebangkitan, maka para rasul adalah saksi palsu karena menyaksikan apa yang tidak benar. Kemudian yang kelima, jika tidak ada kebangkitan, berarti kita masih hidup dalam dosa. Karena penebusan itu terjadi oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kemudian yang keenam, jika tidak ada kebangkitan, berarti mereka yang sudah mati sudah akan tidak ada lagi. Sudah akan lenyap jika tidak ada kebangkitan. Oleh sebab itu, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah satu-satunya pengharapan kita yang akan membuat kita menikmati iman yang kita jalani sekarang, kemudian meyakini apa yang diberitakan para rasul dan para nabi, dan itulah yang menjamin keselamatan dan kebangkitan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah sebagai buah sulung atau sebagai jaminan untuk kebangkitan orang-orang percaya. Mari kita perhatikan. Oleh karena Kristus telah bangkit, maka Kristus juga dapat membangkitkan umat-umatnya yang percaya yang sudah meninggal. Kemudian, kuasa kebangkitan Kristus itu kita terima melalui baptisan. Menerima baptisan berarti kita menerima persatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Jadi baptisan menggambarkan penerimaan kita terhadap kematian ketika diselamkan, kemudian kebangkitan ketika keluar dari air. Itulah gambaran kematian dan kebangkitan lewat baptisan. Kemudian yang ketiga, melalui Adam pertama datang kematian. Lalu kemudian melalui Adam kedua yang adalah Kristus datang kehidupan. Itulah peran kuasa kebangkitan Kristus itu. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Adam pertama, kini dapat dilakukan oleh Adam kedua, yaitu
Kristus itu sendiri lewat kuasa kebangkitannya. Itu fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Di hari Rabu, kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan tubuh orang percaya. Mari perhatikan, yang pertama, tubuh umat percaya akan diubahkan menjadi mulia, menjadi kuat, dan menjadi rohaniah, sehingga kita dapat layak berada di sorga. Kemudian yang kedua, tubuh orang percaya yang tadinya adalah tubuh yang dapat binasa, diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Kemudian yang ketiga, tubuh orang percaya akan diubahkan serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Kemudian yang keempat, tubuh orang percaya itu akan menjadi tubuh yang nyata dan kita akan menerima rupa sorgawi. Dan itu yang akan kita bawa ketika kita masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Itulah ringkasan pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Di pelajaran hari Kamis, kuasa kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Mari perhatikan, yang pertama, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemudian yang kedua, orang mati akan dibangkitkan dan kemudian akan diubahkan dalam sekejap mata. Peristiwa ini juga dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup ketika Yesus datang. Kemudian yang ketiga, kemenangan akan diberikan kepada kita umat percaya oleh Yesus. Kemudian yang keempat, umat percaya akan dipersatukan untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita untuk memahami pelajaran ini. Sebagai kesimpulan, Kristus telah bangkit. Kebangkitannya bukan sekadar sebuah peristiwa masa lalu. Itu adalah dasar Injil. Itu adalah jaminan keselamatan dan sumber pengharapan bagi setiap orang percaya. Kristus telah bangkit. Ia akan kembali. Dan umatnya akan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Itulah pengharapan besar yang menguatkan iman kita hari ini dan memampukan kita untuk menantikan hari kemenangan itu dengan penuh sukacita. Ini baru terang.